Coba bayangin, tahun 1999, internet masih baru-barunya, tiba-tiba dunia digital gempar cuma gara-gara satu hal yang kelihatannya sepele, lampiran email. Tapi ini bukan lampiran biasa loh. Ini adalah bom waktu digital yang memicu salah satu pandemi siber pertama di dunia, bikin perusahaan-perusahaan besar lumpuh dan mengubah cara kita semua melihat keamanan digital selamanya. Dan ini angka kerugiannya menurut FBI, 80 juta dolar. Gila kan? Angka yang luar biasa besar pada waktu itu. Cuma gara-gara satu baris kode jahat. Terus seberapa masif penyebarannya? Lebih dari 1 juta akun email dibajak. 1 juta! Tiap akun yang kena infeksi otomatis jadi penyebar baru. Efek dominonya, menyebar ke seluruh internet dengan kecepatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan jangan kira ini cuma masalah buat kita-kita yang di rumah loh. Raksasa teknologi dan bahkan militer pun kena. Bayangin aja, Microsoft loh, sampai harus matiin sistem email internal mereka sendiri. Ini udah krisis level dewa. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya satu email doang bisa bikin kacau balau begini? Oke, ayo kita selami langsung ke awal mula wabahnya. Semuanya dimulai hari Jumat itu. Sebuah file bernama list.doc tiba-tiba muncul di sebuah grup internet. Kelihatannya sih ya cuma file Word biasa. Siapa sangka, file inilah yang bakal melumpuhkan sebagian besar dunia digital cuma dalam hitungan hari. Senjata yang dipakai di serangan ini unik banget. Bukan kode super canggih atau exploit tingkat tinggi. Bukan. Senjatanya justru sesuatu yang tersembunyi di dalam Microsoft Word. Loh, kok bisa? Mari kita lihat. Nah, Melissa ini jenisnya virus makro. Gampangnya gini deh, itu tuh kayak program kecil atau skrip yang ngumpet di dalam dokumen. Pas dokumennya kita buka, klik, program jahatnya langsung jalan sendiri di belakang layar, tanpa kita sadarin. Dan cara kerjanya itu sederhana tapi ngeri banget. Cuma 4 langkah. Pertama, Anda dapat email, penasaran, terus buka dokumennya. Kedua, skrip makronya aktif. Ketiga, virusnya langsung akses Microsoft Outlook Anda. Dan keempat, boom, virusnya ngirim email yang sama ke 50 orang pertama di kontak Anda. Tanpa sadar, Anda udah jadi penyebar. Cerdas sekaligus jahat kan? Dan tahu nggak, dari mana awalnya virus ini menyebar? Ini yang bikin kaget. Bukan dari jaringan hacker canggih, tapi dari sebuah newsgroup dewasa pakai akun curian pula. Ini bukti kalau ancaman bisa datang dari pojokan internet yang paling nggak kita duga. Setiap kejahatan pasti ninggalin jejak kan? Nah, di dunia digital, jejaknya itu bisa berupa baris kode atau metadata. Sekarang kita masuk ke bagian detektifnya nih. Gimana para penyelidik mulai memburu si pembuat virus? Di tengah semua kekacauan itu, virus ini kadang-kadang ninggalin pesan aneh di dokumen yang diinfeksi. Kedengarannya acak banget, tapi ternyata ini adalah petunjuk besar pertama bagi para penyelidik. Usut punya usut, ternyata pembuat virusnya ini fans berat The Simpsons. Quijibo, alias yang dia pakai, itu kata-kata bikinan Bart Simpson di salah satu episode. Petunjuk pop culture ini ngasih gambaran ke penyelidik tentang siapa orang yang mereka cari. Nah, ini dia momen ahanya. Ternyata, setiap dokumen Microsoft Word itu punya semacam sidik jari digital yang unik, namanya GUID. Dengan bandingin sidik jari dari berbagai sampel virus, mereka akhirnya bisa melacak balik ke file aslinya. Dan yang paling penting, ke komputer yang bikin file itu. Oke, sidik jari digital udah di tangan. Perburuan terhadap Quijibo pun resmi dimulai. Disinilah dunia maya dan dunia nyata berkolaborasi untuk menangkap pelakunya. Dan pelakunya ternyata adalah David L. Smith, seorang programmer dari New Jersey. Berkat kombinasi bukti digital, kerjasama bareng provider internet kayak AOL, dan kerja polisi di lapangan, dia akhirnya berhasil diidentifikasi dan ditemukan. Coba lihat timelinenya. Gila, cepet banget. Virusnya dirilis tanggal 26 Maret, tanggal 1 April si Smith udah ditangkap. Cuma seminggu. Meskipun proses pengadilannya butuh waktu beberapa tahun, penangkapan secepat ini ngirim pesan yang jelas ke seluruh dunia. Dan inilah vonis akhirnya. Penjara 20 bulan dan denda $5.000. Mungkin kedengarannya ringan ya dibanding kerugian $80 juta, tapi ini jadi salah satu kasus kejahatan cyber besar pertama yang berhasil diselesaikan sampai tuntas. Tapi cerita ini nggak berhenti di penangkapan Smith. Dampak Melissa itu jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal kerugian uang atau hukuman penjara. Ayo kita lihat warisan jangka panjangnya. Oke,
Gambar ini dari majalah Virus Bulletin edisi Januari 2000. Ini ngebawa kita balik ke masa-masa pergantian milenium. Saat itu, dunia baru sadar kalau internet itu bukan cuma tempat buat seru-seruan dan berbagi info, tapi juga bisa jadi medan perang baru. Nah, tabel ini menarik banget buat ngasih konteks. Ini data dari akhir 1999, beberapa bulan setelah puncak wabah Melissa. Lihat deh, nama Melissa masih ada di daftar teratas. Ini nunjukin betapa susahnya ngebersihin virus ini sepenuhnya dari sistem di seluruh dunia. Dan diagram ini ngasih kita gambaran yang lebih luas lagi. Coba lihat, lebih dari 3/4, hampir 80%, semua laporan virus waktu itu adalah virus makro. Jadi Melissa itu bukan kejadian aneh yang sendirian. Dia adalah puncak dari gelombang serangan yang emang lagi mendominasi dunia siber saat itu. Nah, disinilah poin utamanya. Melissa itu kayak alarm kebakaran buat semua orang. Sebelum ada Melissa, ancaman cyber itu dianggap masalahnya orang IT aja. Tapi setelah Melissa, semua orang, dari kita-kita sampai para bos besar, jadi sadar kalau satu klik yang salah bisa punya akibat global. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh pikirin cara kita berinteraksi sama email sekarang. Rasa was-was kalau buka lampiran, peringatan keamanan otomatis dari email kita, filter spam yang canggih, semua itu adalah warisan langsung dari kejadian di akhir Maret 1999 saat virus bernama Melissa ngasih pelajaran yang sangat mahal buat seluruh dunia.